Saya mohon tanggapan Abuya Yahya terhadap polemik beberapa pondok pesantren yang di dalamnya tidak sesuai dengan tujuan berdirikannya pondok pesantren tersebut untuk tafakuh fiddin. Namun di dalam pondok tersebut juga ada kultur-kultur atau budaya-budaya yang negatif mengarah pada hal-hal yang buruk, namun tetap dilestarikan dan mendarah daging kepada junior-junior di pondok tersebut yang menjadikan rusaknya citra sebuah pondok dan berpengaruh pada nilai didikan Islam di dalam pondok tersebut. Baik, pondok pesantren, panti asuhan itu bisa berubah menjadi mesin uang bagi sebagian orang. Panti asuhan, wah, orang ternyuh semuanya. Pondok pesantren, panti asuhan, orang ternyuh. Tapi anak yatimnya tetap nyungsep yang kaya ustadznya. Hati-hati. Zaman ini zaman yang besar godaan. Bukan seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Mendidik anak tidak semudah zaman dulu. Godaan amat besar. Maka kita harus waspada tentang anak-anak kita. Harus kita yakini anak ini memang karunia dari Allah. Akan tetapi sekaligus amanat dari Allah. Jika ada di antara yang hadir, ada hamba Allah yang tidak punya anak, maka dia tidak akan masuk neraka karena anak. Tapi banyak orang masuk neraka gara-gara anak. Semoga di antara yang hadir ini, yang punya anak, menjadi ahli surga dan terangkat tinggi pangkatnya karena anak. Maka dari itu kita harus peduli tentang pendidikan anak. Mendidik anak memang ada marhalah, fase-fase. Mendidik anak kita mulai dari anak sebelum lahir. Anak sebelum lahir singkat sebetulnya ini. Ini pendidikan panjang, silsilah. Silsilah mendidik anak. Kalau anak sebelum lahir itu adalah, kalau Anda seorang wanita, mendidik anak sebelum lahir itu memilihkan ayahnya. Kalau Anda seorang laki-laki, seorang pria, mendidik anak sebelum lahir, Anda memilihkan ibunya yang baik. Maka pernikahan itu harus direncanakan. Menikah harus direncanakan untuk masa depan. Jangan sampai nikah kita hanya karena terlanjur kena panah asmara, sehingga tidak peduli apakah dia bakal baik buat anak-anakku atau tidak. Hanya mengandalkan cinta, sehingga gula Jawa rasa coklat. Bodoh dia. Dunia seluas daun kelor. Memilih pasangan yang benar. Jadi kalau memilih pasangan harus harapan untuk masa depan anakku. Masa depan anakku. Seorang ayah, masa depan anakku. Dari sini singkat saja. Itu akan ada silsilah baru. Silsilah sendiri adalah silsilah menuju pernikahan. Bagaimana cara memilih? Biasanya kita hadirkan untuk anak-anak muda dalam satu diklat yang namanya diklat cinta. Bagaimana mencintai dan bagaimana marhalah cinta. Seperti apa itu ada diklat cinta. Dan tidak kita hadirkan saat ini. Dan kita biasanya kita adakan di tempat-tempat agak aneh, agak unik. Diklat cinta kan untuk anak muda. Cuman suatu ketika kita mengadakan diklat cinta. Dikecilin dikit. Volumenya dikecilin, jangan dikit-dikit lagi. Jangan terlalu gede. Jadi diklat cinta untuk anak-anak muda yang hadir banyak emak-emak. Sudah punya anak banyak, sudah ini kan memang semuanya rindu cinta. Rindu bagaimana agar hidup dengan cinta yang indah. Baik,
setelah menikah dengan cara yang benar, ini adalah pendidikan khusus memilih pasangan. Kemudian setelah itu mendidik anak, kecilin dikit. Sound teknisi dikecilin dikit. Dikecilin dikit, jangan terlalu kuat. Nyambung enggak? Teknisinya denger enggak? Denger teknisinya. Dikecilin dikit volumenya, echonya. Echonya dikecilin dikit. Baik. Halo? Kemudian mendidik anak mulai dari lahir sampai usia 2 tahun kurang lebihnya. Kurang lebihnya. Di saat anak belum bisa membuka mata, tapi telinga sudah mendengar. Telinga sudah mendengar, maka di saat anak umur 0 lahir, ayo kita buat perubahan di rumah kita. Mata mereka belum melihat. Bisa dikecilin lagi, tolong teknisi. Sudah dikecilin saja nanti anak. Baik. Dari 0 sampai 2 tahun, di saat mereka belum membuka matanya, tapi sudah mendengar, maka biasakan di rumah kita sesuatu yang baik, yang bakal didengar oleh anak-anak kita. Jangan menganggap sepele tentang anak, oh belum dengar dia. Nah, dia akan menyambungkan antara telinga dengan ruhnya. Termasuk perbincangan orang tua. Jangan ditunjukkan kepada mereka debat, ribut, tidak. Atau kalimat kotor. Di saat usia 0, kurang lebihnya sampai 2 tahun. 2 tahun sudah ya, 10 tahun sudah lihat sebetulnya. Cuman lihatnya mulai kelihatan jelas itu 2 tahun ke atas, kurang lebihnya. Jadi kalau sudah 2 tahun ke atas, kita sudah mulai menunjukkan kepada mereka suri toladan. Dia akan melihat perilaku orang tua. Kebiasaan-kebiasaan harus kita buat di rumah, kebiasaan baik. Itu anak, kalau melihat ibunya, dari ibunya kemana-mana handphone yang nempel di tangan, itu sebentar lagi dia minta handphone. Sementara kita bahas dalam pertemuan khusus kerusakan anak hari ini karena liarnya urusan handphone. Lalu kita akan menasihati anak, jangan megang handphone. Ibunya dari mana-mana kemana-mana begini. Harus sadar wahai ibu yang baik hati. Kadang anaknya manggil berkali-kali pada ibunya, mama, mama, ini di mana mak? Nggak sadar. Mama, apa sih? Apa nak? Dari tadi. Tenggelam. Urusan-urusan. Bahkan kadang tontonan-tontonan. Ini pembahasan sendiri. Hingga sampai anak umur 7 tahun. 7 tahun sudah mulai kita ajak bicara. Kalau sudah anak umur 7 tahun, itu jangan dianggap dia seperti anak-anak bayi. Sudah, nalarnya sudah mulai hidup. Nalarnya sudah mulai ada. Yuk kalau bicara dengan mereka, sudah kita anggap kayak orang gede, kita ajak ngomong. Gimana sayang? Ayo ini bagus nggak? Ayo begini. Untuk menilai sesuatu, untuk belajar, untuk diajak diskusi. Sampai nanti usia 10 tahun, itu sudah mulai punya kewajiban. Biasanya sudah head, sudah laki-laki sudah balik dan sebagainya. Sampai 18 tahun, 15 tahun nanti kita sudah ajak bicara. Ini biasanya pada orang tua kalau sudah anaknya mulai, mohon maaf, sebagai orang tua harus memahami kalau kita menemukan anak kita sudah tidak cermin lama-lama. Anak gadis cermin lama-lama itu sudah ada sesuatu dalam dirinya. Ada kecenderungan kepada lawan jenis. Seorang laki-laki juga demikian. Itu sudah kita ajak bicara tentang masa depan pasangan. Bukan suruh pacaran, bukan. Masa depan pasangan. Kita waspadai. Tontonan-tontonan dan seterusnya. Hari ini kerusakan anak-anak gara-gara handphone yang dibelikan orang tuanya. Handphone yang diberikan oleh orang tuanya rusak. Dan ternyata orang tua juga demikian. Kami singgung sedikit masalah ini biarpun topik yang kita bahas bukan masalah ini. Hati-hati urusan tontonan. Tontonan, jangan percaya dengan fatwa sebagian ustadz yang mengatakan nonton film kotor, film porno kalau suami istri gak apa-apa. Bahaya. Akan merusak mental, merusak selera, merusak syahwat, menjadi liar. Kalau Anda seorang suami mengajak istri Anda nonton film yang tidak baik, itu sebetulnya
Anda telah mengajari istri Anda untuk menilai diri Anda bahwasanya yang Anda miliki tidak seindah yang dilihat. Dan kemudian liar setelah itu. Penasaran berjam-jam. Terus diasah dengan penasaran. Akhirnya naudzubillah rusak hatinya, rusak mentalnya. Sehingga seorang anak pun syahwat dengan ibunya. Seorang ibu syahwat dengan anaknya. Saudara syahwat dengan saudaranya. Sehingga sudah mulai nggak cukup dengan film. Akhirnya punya kawan. Teman lama nggak ada masalah. Guyonan. Akhirnya pura-pura kau kirim fotomu, coba separuh badan. Akhirnya sahabat biasa, tidak ada sahabat semula. Cuman karena dia sudah liar otaknya dengan syahwat, dengan film-film kotor, dengan gambar kotor, dia coba-coba, kau kirim coba separuh dada. Kau kirim begitu karena hangat itu, karena film, karena foto baru. Padahal biasa semula, akhirnya muncul syahwat. Seorang tampak kerudung indah, cantik, jelita, ternyata nyeleweng dia. Seorang ustadz yang seorang laki-laki yang katanya soleh kepleset karena tontonan. Maka jangan main-main urusan tontonan, mengerikan, syahwat, itu merusak mental. Sehingga anak kecil umur 14 tahun ternyata di rumahnya dibolongin pintu kamar mandinya hanya ingin mengintip ibundanya. Awas hati-hati. Jangan meremehkan tontonan. Anda jangan main-main yang rusak mental Anda. Sehingga diam-diam Anda sudah tidak tertarik dengan pasangan. Karena apa? Yang aku lihat di fantasiku, di hayalanku, yang aku lihat jauh lebih indah dari yang aku miliki. Akhirnya meredahkan pasangannya. Ini bahaya sekali masalah ini. Padahal tujuan topik ini bukan ini, cuma kita lewati masalah itu. Belum lagi anak-anak sekarang, orang tua latah dengan handphone. Anak umur 13, 12, 9, 10 sudah melihat yang demikian. Nalarnya belum hidup, syahwatnya terus dicekoi sama temannya. Gambar, rusak. Sehingga berani berzina di usia dini. Anda tidak menempatkan diri Anda di tempatnya orang bertanya. Kalau Anda menempatkan sebagai orang bertanya, Anda akan stres. Keadaan hidup hari ini gara-gara tontonan itu. Seorang wanita yang tampak solehah tiba-tiba nyeleweng. Gara-gara roni berantakan. Kenapa? Dia sudah liar dengan tontonan. Mula-mula dari tontonan, maka Al-Quran menyebutkan, Kullil mu'minina yughuddu min absarin. Katakan pada orang beriman untuk menutup matanya. Jaga mata dan melihat yang haram. Gak ada puasnya, penasaran. Pengen yang tinggi, pendek, hitam, putih, wah macam-macam hayalannya. Penasaran dan itu busuk, rendah. Akhirnya apa? Dia sudah tidak tertarik dengan pasangannya. Jangan diremehkan masalah ini. Tanyakan pakar yang ngerti dunia psikologi. Pakar-pakar yang merusak mental. Sehingga seorang laki-laki berkata, Buya, saya tidak bisa hubungan suami istri kecuali saya lihat film kotor dulu. Kami menduga kalau istrinya mungkin sangat jelek barangkali. Saya pengen tahu istrimu mana. Dibawa istrinya, padahal istrinya cantik jelita. Kenapa? Dia sudah rusak mentalnya. Sehingga kalau lihat manusia ini tidak hanya lihat wajahnya, langsung tembus kira-kira apa yang dimilikinya. Khayalannya begitu rusak. Na'udzubillah, hati-hati. Ayo kita jaga mata kita. Termasuk anak-anak. Jangan Anda latah. Jangan sampai anak, mohon maaf kalau Anda hubungan suami istri jangan divideokan. Jangan direkam. Karena ini membahayakan. Karena yang namanya handphone Anda bukan kuping Anda yang nempel kemana-mana bisa jatuh ke tangan siapapun. Hati-hati, tangan handphone Anda bisa jatuh. Seorang anak ternyata rusak mentalnya gara-gara dia menemukan di handphone bapaknya video dia dengan ibunya, ayah dengan ibunya. Dia diperhatikan. Naudzubillah. Kebodohan. Screenshot. Aurat istrinya. Handphone bisa jatuh ke tangan siapa saja. Ini akhlak yang diajarkan. Keindahan antara suami istri hanya untuk dirimu saja, wahai suami istri. Ifdha itu haram. Ifdha itu seorang suami setelah hubungan suami istri menceritakan kepada kawannya. Seorang istri habis hubungan suami istri menceritakan kepada kawannya. Ifdha itu haram hukumnya. Itu cerita bagaimana kalau nyodorkan video. Kebodohan. Maka ayo dijaga. Jaga istrimu. Yang itu hanya milikmu saja. Yang boleh tahu hanya dirimu. Jangan diobral. Apalagi disimpan di handphone. Ini bisa jatuh itu handphone. Baik, kita lanjutkan. Hati-hati urusan ini. Takutlah kepada Allah yang punya kebiasaan melihat sesuatu yang haram, tontonan kotor, ayo berhenti. Dan itu nyandu. Kalau nyandu betul-betul susah ditinggalkan. Ada seorang baik dia. Dia anak sebenarnya pada dasarnya baik, salah bergaul, sehingga dia hobi melihat yang demikian. Akhirnya dia masuk ke tempat yang mulia, dia ingin berhenti. Beratnya luar biasa. Kalau dia sudah megang handphone, gemeteran dia. Pas dia megang laptop, begitu dia nyadari, saya megang laptop, tangan saya itu jalan sendiri langsung. Ngetiknya langsung ke sana.
Sudah rusak mentalnya. Lalu apa yang Anda berikan kepada anak Anda? Handphone itu. Anda kontrol atau tidak? Hari ini zaman rusak. Kalau kita tidak waspada, hati-hati. Ya, kemudian naudzubillah kepleset dalam zina. Zina adalah hina. Zina adalah hina. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, seorang cucu masih bangga kakeknya mu'allaf. Tapi seorang cucu mendengar kakeknya berzina, dia akan malu. Aib yang nempel di jidat sampai kapanpun. Maka hati-hati, hai hamba Allah. Cuma namanya zina tidak serta-merta. Mukadimahnya tadi yang kami sampaikan, hati-hati urusan pandangan. Apa yang kita lihat jangan dianggap sepele. Jaga mata, selagi bukan milikmu adalah haram. Selagi belum dihalalkan haram. Gak usah tengok-tengok. Gak usah mencoba-coba. Terus akan penasaran. Bukan saja film, cerita porno. Itu lebih dahsyat karena itu adalah cerita macam-macam. Kadang-kadang punya ide-ide kotor karena itu cerita di situ. Mohon maaf, naudzubillah. Cerita tentang seorang tuan dengan pembantu, tetangga dengan tetangga. Ini haram semua ceritanya. Dinikmati. Dia punya pikiran akhirnya kotor. Kenapa hari ini terlalu banyak terjadi berzinaan? Pengkhianatan. Karena dari tontonan itu. Tontonan mentalnya rusak. Yang namanya mahram itu haram dinikahi. Kakak, adik, ibu sama anak, bapak dengan anak itu mahram. Karena kalau mahram itu lihat saja nggak bisa. Seorang anak melihat aurat ibunya nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Tapi hari ini lihat seorang anak kecil umur 14-15 tahun bolongin toilet ibundanya hanya biar bisa ngintip ibunya. Bagaimana coba? Kalau dilacak nggak mungkin serta-merta karena tontonan. Maka hati-hati hari ini. Kalau Anda ingin memberikan handphone kepada anak Anda harus hati-hati. Harus ada beberapa perjanjian. Jangan dibiarkan liar begitu saja. Hai hamba Allah. Ini termasuk mendidikan anak. Hari ini lihat internet liar bebas. Akan tapi kita pun harus punya solusi. Solusi. Nanti akan kita masukkan pendidikan untuk anak. Solusi terbaik hari ini. Kan kami teringat satu catatan seorang wanita Amerika. Dia bukan seorang muslimah. Tapi dia cerdas. Ini catatan ini kami membaca sudah kira-kira 10 tahun yang lalu. Sebelum dahsyatnya kayak begini, tapi sudah cerdas dia tangkap. Jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, hendaknya membuat perjanjian. Karena anak kecil lebih mudah untuk diajak saling berjanji. Buat catatan. Ada 10 poin kurang lebihnya, saya baca. Handphone ini bukan milikmu sayang, tapi miliknya mama. Oke. Handphone tidak boleh pakai PIN. Handphone tidak boleh ada yang waktu dua SMS ya Jawa itu, yang dihapus tidak boleh, ada yang dihapus. Kalau mau jelajah ke tidak ada histori yang dihapus. Handphone kalau sampai di rumah diletakkan di tempat yang mama bisa ngambil sewaktu-waktu karena milik mama. Dan kau tidak boleh marah kalau aku melihat. Ada beberapa perjanjian, 10. Kalau kesepakat, ayo aku belikan. Ini termasuk cara sekarang latah, beli sendiri, sadar sendiri, Masya Allah. Untuk mengantisipasi harus ada cara ini, mengerikan ini. Sehingga istrinya cantik pun akan tidak cantik lagi karena apa? Seorang suami melihat istrinya cantik, tidak cantik lagi karena sudah fantasinya, hayalannya yang merusak. Dia mencari di alam hayal, tidak ada di alam nyata. Dia pengen melihat ini, gak puas. Sampai ada seorang, akhirnya apa macam-macam yang hilang, tahajud hilang. Karena apa? Biasa jam 11 tidur, kadang-kadang nonton sampai jam 1, jam 2. Mana tahajud? Hatinya keras. Yang penting Anda waspada insya Allah. Anda insya Allah selamat. Tapi kalau Anda tidak waspada, tidak hati-hati, Anda terjerumus juga. Sehingga begitu mudah terjadi perzinaan. Na'udzubillah, kehinaan. Siapapun yang berat terpeleset dalam hina dan busuknya zina, Allah Maha Pengampun, segeralah kembali kepada Allah. Zina adalah hina. Cukup ngadu kepada Allah, enggak usah kau ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Takutlah, jaga mata. Selagi haram enggak ada perlunya. Seorang wanita solehah yang punya kehormatan, dia terjebak di lip perluan dengan laki-laki gemeteran dia. Tapi yang sudah biasa dengan pandangan liar, lihat barangkali ada sesuatu yang unik yang aku dapat. Ayo kita menjaga kehormatan. Takutlah kepada Allah. Allah yang melihat kita. Jangan sampai baiknya hanya action di mimbar, action di tempat yang dilihat manusia. Kalau sudah di kamar dikunci, sudah berbeda yang ditonton. Mana Allah? Allah hilang di kamar.
Kita perlu jujur antara kita dengan Allah yang maha tahu, Allah yang maha melihat. Kalaupun Anda termasuk orang yang saat ini sangat binal matanya, sangat liar matanya, ngadulah kepada Allah malam ini juga. Ya Allah, jaga mataku ya Allah. Sadari kalau Anda memang punya mata kotor. Sadari, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan biarkan terus liar. Sejahat apapun mata Anda, ketahuilah Allah maha pengasih, Allah akan menolong. Dan berusaha berjihad, tidak, aku tidak melihat yang boleh melihat yang haram. Itu haram, itu dosa, itu dosa. Terus Anda perangi, Anda semakin terbiasa memerangi hawa nafsu Anda. Akan menjadi indah meninggalkan kemaksiatan setelah itu. Tapi kalau Anda turuti perlahan demi perlahan, oh, nggak ada ujungnya. Kemudian pendidikan anak, Masya Allah. Kita lanjutkan di pendidikan anak, kita singgung masalah ini. Karena ada beberapa tempat masalah ini selalu kami masukkan karena begitu bahayanya masalah ini dan orang tidak peduli. Bahkan ada seorang anak bercerita, nangis kepada kami, cerita, ayahku sudah tidak malu kalau nonton begituan. Dilihat oleh anaknya biasa saja, sudah rusak mentalnya, nggak kuat dia. Di ruang makan lagi menunggu sayur, saya lewat gitu lihat itu yang ditonton, saya lihat. Jadi sudah betul nggak kuat dia, sudah kecanduan betul nonton film hal-hal yang kotor. Dan Anda jangan main-main. Kalau sudah Anda kecanduan repot. Na'udzubillah. Maka hari ini itu ada Allah yang melihat. Haram. Menghantar ke zina. Mengerikan. Lagi beberapa waktu yang lalu ada berita bahwasanya nanti akan ada di masalah alat kontrasepsi. Kalau dulu kan pernah ATM kondom ditolak. Kalau nanti acara alat kontrasepsi disebar dibebas-bebaskan, nanti bisa membahayakan anak-anak mencoba-coba. Na'udzubillah. Menghindar dari zina bukan hanya takut penyakit, tapi takut hukuman Allah. Bukan hanya takut hamil, takut sakit, bukan. Tapi takut Allah. Siapapun yang saat ini pernah terpeleset dalam zina, ngadu kepada Allah, jangan biarkan kebusukan itu terus ada pada kita. Ngadu kepada Allah, ya Allah, aku kepleset dalam kehinaan zina, ampuni aku, ya Allah, bencikan kepada zina, menangis. Hilangkan segala sesuatu yang menjadikan kita ingat zina. Zina adalah busuk, zina adalah hina. Hina di diri dan hina di keluarga. Hina di diri dan hina di keluarga. Hina luar biasa perzinaan. Tidak ada kehormatannya. Akan tapi Allah maha pengampun. Hai hamba Allah yang pernah kepleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Allah maha pengampun. Kita lanjutkan pendidikan anak. Hari ini begitulah keadaan di luar. Kami pernah ceritakan seorang ustadz yang dia menganggap dirinya bisa mendidik anak. Akhirnya istrinya menghafal Quran, dia seorang ustadz. Akhirnya anakku akan saya didik di rumah. Dia cerita. Dan saat bercerita dia menangis. Allah yarham, dia meninggal. Sudah meninggal. Ceritanya begini. Pokoknya anakku akan saya didik sendiri di rumah. Betul. Di usia 11 tahun sudah hafal 9 juz Al-Quran. Oleh ibunya sendiri. Bagus. Di suatu hari di bulan Ramadan, ayahnya pulang ngajar begitu, anaknya itu sama teman-temannya berlima tuh kayak dari rumahnya tetangganya tuh lari begitu. Namanya anak kecil tuh tidak bisa menyembunyikan, larinya tuh lari kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Ayahnya curiga, ditunggu. Pas pulang ditanya, kau ngapain? Kenapa kau? Bahasa Jawa tadi. Masak mie, masak mie di bulan Ramadan. Rupanya di rumah puasa, masak mie di rumah temannya. Abahnya rupanya tergoda sambil cerita nangis. Terus apa lagi kau? Gugup. Apa lagi kamu? Ketakutan dia. Kalau sampai tak tanya sana, ketahuan, awas ya. Abah marah atau marah? Kau ngapain? Nonton, Pak. Nonton apa? Awas ya. Tak tari orangnya, awas nonton apa kamu? Waktu cerita ini sang ayah tuh sambil nangis. Nonton film kotor. Itu ceritanya ibunya pergi di luar negeri, anaknya dikirimi alat elektronik agak gede bagus, dia yang paling bagus alatnya. Rupanya tidak tahu dia ngedownload dari mana ada film kotor. Ditunjukkan di kelas mula-mula. Akhirnya tertarik dibawa ke rumah kamar untuk nonton. Itulah kejadian kakak adik yang berzina gara-gara itu. Kakak adik umur 11 sama umur 9 atau 10 kakak adik. Gara-gara tontonan, makanya jangan main urusan ini. Heba Allah, ini mengerikan.
Setelah itu sang ayah berkata, demi Allah, aku tidak percaya dengan lingkunganku saat ini. Sudah aku jaga di rumah, ternyata keluar pagar sudah seperti itu. Maka harus aku pondokkan saat itu. Akhirnya bicara tentang pondok. Mula-mula nggak mau, biar saya didik di rumah. Padahal seorang ustadz dia. Artinya sekarang ada lingkungan yang mengerikan. Lingkungan kita lingkungan mengerikan. Tontonan, kalau zaman Anda coba. Apa sih yang membahayakan dalam pendidikan anak kita? Pendidikan kita masih masa kecil. Apa yang membahayakan pada kehidupan kita zaman itu? Media adanya televisi. Televisi pun adanya hanya TVRI. TVRI yang punya hanya Pak Lurah. Hitam putih. Kalau mau di hitam kayak pelangi begitu. Setelah seminggu akinya habis tinggal separuh. Masih ingat? Lihat. Apa sih tontonannya? Kelompok Capir, Pak Harto, Ria Jenaka, betul? Itu saja. Yang mengangguk sudah tua, yakin. Sudah ketahuan nih. Yang muda-muda bingung Ria Jenaka. Ini sudah tua-tuan. Itu pun film televisi hanya malam hari, siang sudah tidak ada. Hanya hari Ahad ada. Hanya hari Ahad saja ada. Dari zaman yang masih seperti itu, aman hasilnya kayak kita. Bagaimana zaman yang berantakan begini kalau kita tidak waspada? Maka bersama ini kami ajak anak sekolah SMP, SMA dolar semoga dijaga oleh Allah. Kita tidak mendoakan jelek kepada siapapun. Hari ini zaman mengerikan. Akan tapi sekarang ada pilihan. Mendidik anak zaman ini adalah gaya pesantren. Gaya pesantren. Pesantren menyelesaikan problem anak muda 80%. Coba Anda jejer. Ayo permasalahannya apa? Sekarang duduk yang manis kita mencari problem anak sekarang. Apa sih problem remaja? Handphone, pergaulan, segala macam, tontonan, coba jejer semuanya. Semuanya jejer. Ternyata coba dimasukkan ke pondok, nggak ada semuanya. Nggak usah dilarang main handphone, tidak usah internetan, karena memang ada peraturan. Nggak boleh keluar kemana-mana. Zaman ini adalah zaman pesantren. Dan begitulah Allah kehendaki. Dulu, zaman kita muda kecil, namanya pesantren anak-anak itu hampir tidak ada. Belum ada. Kami masih ingat di Jawa Timur adanya hanya di Gresik, di Sedayu waktu itu. Penghafal Quran anak-anak. Selebihnya anak-anak gede. Dan memang waktu itu belum terlalu butuh, belum terlalu perlu. Tapi hari ini, khususnya anak masa pubertas umur 12 tahun ke atas. Itulah saat gampang dirusak. Karena apa? Syahwat mulai tumbuh, akal nalarnya belum sempurna, dicekoi dengan tontonan, cepat rusak dia. Maka terjadi lesbi, homo, macam-macam di umur-umur seperti itu. Anda harus waspada. Anda harus waspada masalah ini. Pesantren adalah tempat yang aman hari ini. Kalau Anda mendengar pesantren ada yang langkah lusatnya, ini ada satu tentunya. Namanya kehidupan Anda seperti itu. Tapi kita perlu memilih pesantren seperti apa yang akan dimasuki oleh anak-anak kita. Nah, pesantren maka kami himbau kepada siapapun, rindukan anak-anak Anda untuk masuk pesantren. Bersama ini juga kami sampaikan, maka kami dengan teman-teman mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, ke Sumatera, kita membuat pesantren sebanyak-banyaknya. Sebanyak sekolah yang sudah dibangun kalau bisa. Bahkan semua sekolah kalau bisa nanti harus ada pendidikan khusus dipesantrenkan. Ini sekolah masuk pesantren supaya terjaga. Harus zamannya semacam itu. Maka kami himbau semuanya merindukan anak-anaknya untuk masuk dunia pesantren. Mungkin ada yang berkata, sudah telat. Anak saya nggak mungkin masuk pesantren. Sudah mau kuliah dan sebagainya. Kami beri ilmu baru. Ini pendidikan anak. Jika anak Anda sudah tidak mau masuk pesantren dengan jasadnya, tapi masukkan ke pesantren hatinya. Masukkan ke pesantren hatinya. Bagaimana masukkan pesantren hatinya? Kalau Anda paksa jasadnya masuk pesantren, nggak mau dia. Tapi hatinya bisa Anda masukkan ke pesantren. Contoh, bagaimana masukkan? Bermacam-macam cara tentunya. Di antaranya, Anda berapa juta, berapa ribu, ratus ribu Anda mengirim bulanan. Anak Anda sekolah di Jogja atau di Jakarta, anggap saja Anda mengirim 1 juta rupiah. Untuk uang sakunya, Anda tambahi 100.000. 100 ribunya untuk apa? Bilang kepada putra Anda atau putri Anda, sayang, Umi nambah 100.000. Untuk kau kirim ke pondok itu loh. Ini rekeningnya. Supaya dia sambung dengan hatinya. Bulan berikutnya kita kirim 1.100.000. Bulan berikutnya sudah 100. Dan dia mengirim ke pondok itu. Langsung setelah itu ngasih tanda kirim kepada ibundanya. Mama aku sudah kirim.
5 bulan, bulan ke-6 coba Anda potong. Menjadi 1 juta lagi. Apa kata dia? Mama, 100 ribunya mana? Mama lupa ya. Dia yang mulai mengingatkan. Berarti hatinya sudah mulai jatuh cinta. Dia di saat selama ini mungkin tidak pernah nengok pesantren itu. Sekarang kalau lewat mesti nengok, oh itu ya. Mungkin browsing internet dia liar, akhirnya karena sudah terikat hatinya, mulai pengen tahu kayak apa sih pondok itu. Tiba-tiba dengar ceramah dan sebagainya. Karena dia berbuat baik, gak mungkin tidak ditolong oleh Allah. Pasti akan digiring oleh Allah kepada kemuliaan. Sampai nanti selesai kuliah ada Anda sampaikan kepada anak Anda. Nah, Umi sudah tidak biayai karena kamu sudah selesai kuliah dan kamu sudah dapat pekerjaan baru. Iya Mi, tapi kamu masih ingat tidak? Biasanya Umi nambah apa? Nambah uang saku. Dikasih kemana? Ke pondok. Kalau begitu potong dari gajimu saya mulai hari ini. Dia boleh potong gajinya. Di saat digaji mulai gaji basis 1.500.000 sampai 5 juta sampai 10 juta dan seterusnya. Dan karena sudah terlatih dengan berbuat baik, hatinya lembut dengan tempat mulia. Maka di saat anak Anda diuji oleh Allah dengan kekayaan melimpah, dia akan selamat karena sudah punya ikatan hati. Tapi na'udzubillah, seorang anak tidak pernah dikenalkan kemuliaan menjadi orang kaya raya. Lihat apa yang dikenal. Kemaksiatan, kehinaan. Tapi kalau sudah Anda kenalkan dengan kemuliaan, kalau tiba-tiba diuji dengan jabatan tinggi, diuji dengan kekayaan melimpah, anak Anda selamat karena sudah punya ikatan dengan tempat mulia. Maka bersama ini kami ajak, alhamdulillah kami di sini dengan beliau Pak Wali Kota dan juga di mana? Di Bengkalis, di Pekanbaru. Bukan dengan beliau saya, dengan yang lainnya tim kita ayo membuat pesantren untuk menyelamatkan umat. Untuk menyelamatkan umat. Sekolah formal, SMP, SMA, yang di situ ada akhlak, ada pendidikan berbakti pada orang tua, ada pendidikan kemuliaan. Nanti setelah SMA masuk fakultas kedokteran, mau jadi insinyur segala macam ada. Ini kita perlu hadirkan makna ini supaya Anda punya gambaran tentang pendidikan anak. Kalau sudah anak Anda masuk pondok pesantren, Anda pun nyaman. Coba kalau anaknya di rumah, terlambat sedikit ada bingung, balik anak perempuan. Ya Allah, jam sekarang belum pulang. Belum lagi lihat kalau sudah asik dengan handphone, apalagi kamar yang dikunci, Anda tidak ngerti apa yang terjadi di kamar itu. Ayo, dia handphone, dia ngapain dia? Urusan sholat, kebingungan. Suatu ketika ada tamu datang ke pondok, tidur di pondok. Dengar adzan langsung keluar mau sholat subuh. Ternyata nggak ada sholat subuh. Setelah itu ada adzan lagi. Dia bingung. Oh, adzannya 2 kali di sini. Adzan apa ini? Yang pertama adzan tahajud, yang kedua adzan subuh. Tiba-tiba dia menitikkan air mata. Cerita pada kami, Buya. Jadi yang adzan pertama tadi itu belum subuh. Oh belum, itu tuh tahajud. Nangis. Anak-anak kecil sudah bangun tahajudan. Saya punya anak sudah SMA, sudah lulus atau kuliah. Saya bangunin untuk sholat subuh. Berkali-kali tidak bangun-bangun, kadang subuh kelewat. Tapi anak di pondok lihat tahajudan untuk doain ibunya. Tahajudan untuk memberikan pahala untuk ibundanya. Biasa, dengan Al-Quran yang dibaca. Keadaan seperti itu. Belum lagi pendidikan-pendidikan. Kalau di pondok pesantren, cenderung waktu lebih banyak. Ini bukan berarti yang di luar gak bisa baik. Oh tidak, ini masalah waspada. Belum lagi Anda akan leluasa bekerja. Pulang malam, anak juga aman di pondok. Mau pergi keluar kota, aman anak di pondok. Kalau anak di rumah bingung Anda luar kota, jangan-jangan sudah janjian dengan sesuatu. Pusing, stres. Baik, yang kedua, jika anak Anda susah masuk pondok, maka pondokkan hatinya. Yang ketiga adalah seorang ibu berkata, waduh kalau saya kasih duit nggak kira nyampe ke pondok, saya paham anak saya. Wah ini kacau nih. Kalau memang anaknya badung bandel semacam itu, ambil dia dengan pertolongan Allah secara langsung. Seperti Allah janjikan melalui lisan Rasulullah, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah akan nolong seorang hamba kalau seorang hamba nolong saudaranya. Urusi anaknya hamba Allah, maka Allah yang akan mengurusi anak Anda. Maka bergabunglah Anda dengan program yang kami serukan, program pondok pesantren. Diniatkan mungkin ada anak badung bandel. Semoga Allah bimbing anak-anak Anda dengan itu semuanya. Kan janji Allah, Allah tidak pernah bohong. Tapi kami kalau menyeru membuat pondok pesantren itu ada rambu-rambunya. Kita insya Allah ingin bangun di Dumai juga. Kita membangun di Bengkalis sudah ada. Kemudian di Pasir Bukit Kerikil ada, di Pekanbaru ada.
Cuma ada rambu-rambunya kalau bergabung dengan kami, wahai para hamba-hamba yang soleh-solehah. Jika ingin bergabung dengan kami, ada rambu-rambunya. Jika Anda punya ikatan dengan seorang guru, Anda jangan putus urusan Anda dengan guru Anda hanya karena ingin bergabung dengan kami. Justru harapan kami Anda semakin kuat dengan guru Anda. Seperti biasa Anda membantu guru Anda, selebih itu bergabung dengan kami. Kalau Anda memutus dengan guru Anda lalu bergabung dengan kami, Anda khianat dengan guru Anda. Itu biasanya hawa nafsu. Kalau hawa nafsu juga merusak, tidak baik bersama kami pun. Kami ingin orang-orang yang setia dengan guru-gurunya bergabung dengan kami, pasti istimewa dari berkah perjuangan. Ini adalah anak yang bandel ya. Selesai, berarti semuanya insya Allah kena dapat kemuliaan bersama pesantren yang kita bincangkan malam ini. Ada satu yang tertinggal, nggak punya anak. Wah, ini gimana nggak punya anak? Hei hamba yang nggak punya anak. Kalau bicara tak nggak punya anak, ada Siti Aisyah nggak punya anak. Imam Nawawi nggak punya anak. Itu kan nggak punya anak di dunia, tapi di akhirat mereka punya anak banyak. Maka yang tidak punya anak, jangan sampai Anda meninggal dunia dalam keadaan harta Anda yang melimpah itu ternyata nggak berguna, tidak bisa dipetik di akhirat. Jadikan para santri anak-anak Anda. Ayo berjuang di pondok pesantren. Tumpahkan rezeki Anda di tempat tersebut. Sebanyak anak yang belajar sampai mereka menjadi alim, akan mengalir pahalanya kepada Anda. Anda kaget waktu di alam barzah nanti. Anda kaget nanti di akhirat, ini anak siapa? Dijawab itu adalah anak didikmu dulu. Maka jangan sampai Anda kaya raya keblinger, sayang. Sudah meninggal, hartanya tidak tahu bikin rebutan siapa, nggak tahu, nggak dibawa ke akhirat. Bisa saja cara memberikannya begini saja. Mungkin apa aku tumpahkan untuk kemuliaan. Ini adalah pendidikan. Kemudian ada yang berkata, ini yang saya bahas pesantren ini adalah wawasan pendidikan ini. Ada yang berkata, biaya bicara biaya. Oh baik, kalau bicara biaya, ayo hitung-hitungan. Berapa sih 1 juta, 1.500, 2 juta di pondok? Sekarang hitung-hitungan. Anak Anda waktu sekolah SMP atau SMA dia minta motor. Berapa harganya motor? 2,5 juta, ya kan? Betul. 2,5 juta. Jalannya ke belakang, mundur. Minimal 10 juta ke atas, ya kan? Pakai air atau pakai bensin? Pakai bensin, berapa bensin? Mau berangkat sekolah Anda kasih uang saku 3.000, berangkat enggak kira-kira? Lalu minta handphone. Ada kasih pisang, dilempar orang tuanya. Handphone beneran, pakai pulsa enggak, suruh pakai wifi tetangga, enggak mau dia. Karena sudah punya motor, pakai handphone banyak temennya. Kalau anak baik dari sekolah pulang ke rumah, bensinnya itu. Karena dia sudah punya handphone, agak muter di sana. Lapar, makan di jalan. Siapa yang bayari? Ibunya. Belum lagi malam-malam habis maghrib tiba-tiba ibunya dapat tagihan. Karena dia sudah punya handphone, ngerti GoFood. Datang, mama gak konsen nih. Mamanya pasakannya mama gitu-gitu terus. Iya sayang, udah beli. Bayar lagi. Berapa kira-kira per bulan itu? Anda mengatakan di pondok mahal. Apalagi seperti di pondok Al-Bahjah itu ada peraturan. Uang sakunya sehari kalau mau jajan tidak boleh lebih dari 10.000. Kenapa? Kita tidak ingin ada kesenjangan yang kaya brol-brol, tidak, nggak ada. Jadi ada kenyamanan. Jadi tidak boleh lebih dari 10.000. Kalau di pusat itu ada, kalau ada tambahan berapa? Kenapa? Makannya sudah kenyang. Kenapa harus banyak belanja? Ada warung, ada toko, ada kantin, tapi bukan untuk meres santri, tidak. Jadi santri ada peraturannya. Jadi kalau 10.000 kali 30 berapa? 300.000. Itu untuk jajannya. Sehari 10.000, tidak boleh lebih. Dan anak-anak biasa, karena apa? Sama-sama jajannya sama. Tidak ada yang berfoya-foya dan sebagainya. Ini termasuk pendidikan yang kami hadirkan. Dan insya Allah ini kami ajak Anda semuanya untuk berpikir tentang pondok pesantren. Kalaupun Anda tidak bisa masukkan anak Anda, tapi hati Anda sendiri masuk pondok pesantren. Ayo bergabung dengan kami semua untuk membuat satu pendidikan yang bermanfaat untuk menjaga anak-anak di generasi yang akan datang. Baik, ini adalah masalah pendidikan anak. Adapun pesantren, kemudian banyak di sini pesantren-pesantren, kami berharap ayah kiai-kiai ini, cobalah ada yang berdiri nanti yang punya pondok, saya ingin tahu, biar diberitahu pondoknya mana gitu. Banyak pondok. Alhamdulillah. Selagi akidah sama, tidak usah ragu. Akidah Ahlussunnati wal Jamaati dengan pendidikan akidah yang benar.
Kalau akidah nggak benar, jangan dong, anak mau dirusak. Ini saja para ibu bapak yang bisa kami sampaikan. Semoga ini jadi wawasan tentang pendidikan anak. Adapun Al-Bahjah ada SD, jadi gini, kalau pesantren Al-Bahjah ada dua. Satu pendidikan formal SD, SMP, SMA. Kemudian ada kampusnya, kuliah. Ada pendidikan tafakuh, tahfidzul Quran dulu, kemudian tafakuh belajar ilmu syariat. Lain program yang formal tadi. Syariat belajar ilmu agama, sampai nanti selesai kita masukkan kampus juga. Tapi kampus syariat. Adapun kalau Anda pengen di Pekanbaru sudah ada SMP-nya. Anda pengen lebih jauh di Blitar. Blitar ada, Tulungagung ada, Kuningan ada, Indramayu ada, Majalengka ada, kita ada, Bandung ada, Bogor ada, Tangerang ada, Cirebon banyak. Kita ada beberapa kota. Batam juga ada. Kita banyak. Dan juga ada stasiun radio. Kita ada di Pekanbaru ada stasiun radio 9647. Semoga kita bisa beli radio di sini nanti. Di Dumai. Stasiun radio yang resmi, bukan abal-abal. Agar ibu-ibu di dapur sambil masak bisa dengar pengajian. Itulah. Insya Allah seperti itu. Ini gambar tentang pendidikan. Dan tentu banyak ustadz-ustadz yang lain yang mendirikan pondok-pondok pesantren. Itu adalah untuk menyiapkan pendidikan yang baik buat anak-anak Anda. Jadikan anak Anda adalah anak ahli dunia, tapi juga ahli surga. Dia ngerti ilmu dunia untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, tapi ternyata mereka ahli sujud. Bayangkan Bu, itu anak Anda yang Anda sekolahkan fakultas kedokteran, kemudian ngambil spesial bedah saraf. Bedah saraf itu mengadakan operasi adalah 9 jam. 8 jam dia ngoperasinya. Itu anak Anda. Setelah operasi selesai, alhamdulillah telepon Anda, Umi, apa sayang? Aduh Umi, ini baru operasi selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah nak. Tapi mohon maaf Umi, kenapa sayang? Biasanya 5 juz Mi, sekarang hanya 3 juz. Sebab susternya banyak yang belum bisa, banyak ngajak ngomong. Sambil ngoperasi 3 juz, itu anak Anda Bu. Sambil ngoperasi 5 juz. Sebelumnya sudah lakukan sholat 2 rakaat, lihat takut kepada Allah, itu anak Anda. Seorang pebisnis yang kaya raya yang dipikirkan bangun pondok, bangun masjid, bantu yatim piatu, fakir miskin, itu anak-anak Anda. Karena Anda kenalkan dengan tempat yang mulia. Pada akhirnya pun Anda akan mulia juga nanti. Sebab kalau anak tidak kita didik dengan benar, orang tua akan sengsara waktu di dunia sebelum di akhirat. Di dunia nggak ngerti berbakti. Nggak ngerti berbakti. Kadang baik kepada orang tuanya pun ternyata hanya minta sertifikat tokonya ganti atas nama dia. Anak yang tidak ngerti berbakti. Di dunia sudah nyeksa. Di akhirat menjadikan sebab tersiksa. Ini saja mungkin ada yang ditanyakan. Bismillah. Dipersilakan bagi jemaah yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menunjuk tangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya kepada Abu Yahya. Di zaman ini, bahkan saya mohon tanggapan Abu Yahya terhadap polemik beberapa pondok pesantren yang di dalamnya tidak sesuai dengan tujuan didirikannya pondok pesantren tersebut untuk tafakuh fiddin. Namun di dalam pondok tersebut juga ada kultur-kultur atau budaya-budaya yang negatif mengarah pada hal-hal yang buruk, namun tetap dilestarikan dan mendarah daging kepada junior-junior di pondok tersebut yang menjadikan rusaknya citra sebuah pondok dan berpengaruh pada
nilai didikan Islam di dalam pondok tersebut. Sudah sekian. Baik. Pondok pesantren, panti asuhan itu bisa berubah menjadi mesin uang bagi sebagian orang. Panti asuhan, wah, orang ternyuh semuanya. Pondok pesantren, panti asuhan, orang ternyuh. Tapi anak yatimnya tetap nyungsep yang kaya ustadznya. Hati-hati. Pondok pesantren juga bisa saja bagi orang untuk lihat ini pasar, sekolah begini. Bukan pendidikan akhlak. Hati-hati. Mungkin saja ada. Karena orang kan macam-macam hari ini. Sehingga di dalam dunia pesantren itu ada. Pertama, tidak cukup akhlak saja. Tapi harus ada akidah. Tidak cukup akidah, harus akhlak. Kita tuh memilih akan masukkan anak itu. Dan seorang tua kan cerdas. Anda itu kalau mau jualan, nitip barang, Anda produksi baju. Kalau Anda menitipkan barang, harus dilihat dulu, ini orangnya jujur nggak? Kan begitu. Jangan-jangan barangnya nanti jual nggak balik duitnya. Lah Anda memasukkan anak ke sekolah, Anda lihat dulu sekolahnya ini. Siapa yang punya sekolah, bagaimana kurikulum di dalamnya, akhlak seperti apa. Lah kalau Anda tidak, ya Anda salah. Tentu ya ada orang macam-macam. Ada orang membuat pondok pesantren hanya sekedar begitu saya penting kumpul di pondok. Ada akhlaknya nggak diperhatikan, ada. Tentu ada itu semuanya. Tentu ada itu semuanya. Ya kita yang memilih. Dan orang cerdas itu nggak gampang memukul rata begitu. Misalnya kalau ada orang dumai yang nyuri satu, tidak akan dikatakan orang dumai pencuri. Itu kan cerdas begitu. Hanya satu orang yang mencuri. Ada pondok satu dua nggak benar, bukan yang lain nggak benar. Orang cerdas itu gampang. Itu biasanya gampang terpengaruh tuh orang nggak cerdas. Wah pondok begitu. Nah dia gara-gara ada satu pondok begini langsung pondok dipukul rata. Nanti ada polisi nyuri langsung polisi jahat semua. Ya kan kurang ajar namanya. Nah, itu hanya mungkin ada pondok semacam itu nggak peduli tentang akhlak dan sebagainya. Bahkan mungkin dengar berita seorang ustadz yang naudzubillah dengan santrinya ini ada. Itu jelas salah. Pondok yang lain juga mengatakan itu salah. Tapi orang cerdas ya masa memilih pondok yang begitu? Itu jadi Anda memilih. Tentunya yang memilih itu sesuatu yang standarnya harus tinggi dong. Akhlaknya, akidahnya. Bukan sekedar bangunannya megah. Oh tidak. Akhlak ada tidak di dalamnya? Akidah diajarkan atau tidak? Akidah yang benar. Anda bisa memilih. Tentunya kita tidak akan menunjuk pondok itu jelek, enggak. Semuanya pondok bisa jadi cita-cita pendiri yang baik, cuman karena tidak punya pengalaman mondok, atau mungkin tidak ada pendukungnya, sehingga dia mendirikan pondok hanya mengumpulkan orang saja, tidak diberi akhlak yang baik, tidak diberi ilmu yang benar. Berarti yang salah kita yang memilih anak-anak kita untuk anak-anak kita. Dilihat, ada silsilah ilmunya, gurunya ngambil dari siapa. Pondok ada rohnya, bukan sekedar kampus biasa. Maka Anda lihat. Jadi kita tidak perlu mengontari pondok ABCJ, nggak perlu. Jika ada pondok yang nggak mengajarkan akhlak, ya jangan dimasukin anak Anda ke situ. Tidak mengajarnya, jangan dimasukin dong. Apakah ada? Ya tentu ada. Namanya itu adalah upayanya manusia, sesuai dengan keahliannya, kemampuannya, akhlaknya. Itu saja insya Allah. Hati-hati memilih sekolah. Memilih pondok pun juga hati-hati. Itu saja. Yang lain. Silakan. Ibu-ibu dulu nanti satu-satu. Itu yang kelihatan paling ujung kebetulan. Ya, ini. Ya, kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Buya bertanya, berbicara masalah mengondokkan anak. Kebetulan saya sempat memiliki anak dan bercita-cita ingin sekali memasukkan anak kami ke pondok. Tapi takdir Allah berkata lain Buya. Gimana? Anak saya 2 bulan yang lalu meninggal dunia. Umur berapa? Memang masih kecil, tapi ingin sekali saya masuk. Umur 2 pernah meninggal. 3 tahun. Ya. Subhanallah. Jadi yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya menyikapi takdir yang berat ini, Buya. Masya Allah. Baik, makasih. Hebat. Terima kasih, Buya. Salam. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Anda punya cita-cita tinggi. Terlihat yang menimpa Anda adalah sebuah musibah. Tetapi kalau kembalikan kepada hakikat,
Anda itu dalam nikmat. Karena apa? Anak Anda tidak punya dosa. Sudah sampai cita-cita Anda, dia sudah di surga. Karena anak meninggal kecil itu di surga. Bahkan kabar gembira kalau ibunya tetap istiqomah dalam iman akan ditolong oleh anaknya. Jadi anak Anda sudah nikmat. Anak Anda sudah istimewa. Kalau kembali kepada zaman dulu, baginda Nabi punya anak laki-laki yang istimewa namanya Ibrahim. Anak laki satu-satunya yang sangat disayang. Di saat mulai diajak bicara umur 2 tahun meninggal dunia. Nabi menitikkan air mata, Nabi menangis. Al-ainu tatba' wal qalbu yahzan. Air mata menangis. Hati sedih. Tapi aku tidak melakukan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Kabar gembira buat Anda. Insya Allah nanti akan ada adiknya yang istimewa. Keturunan yang lain yang istimewa. Ridhoimu. Memang sedih satu sisi, tapi satu sisi adalah Anda dalam kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, akan jadi pahala besar buat Anda. Jangan khawatir, Masya Allah, cita-cita mulianya. Anak ada berapa? Baru 1, istimewa. 1, tapi Allah tidak ingin ngotori dia. Allah tidak ingin dia kotor. Sebelum dia kotor, diambil oleh Allah dalam keadaan mulia. Hidup di dunia singkat, wahai ibu yang solehah. Keindahan yang sesungguhnya adalah nanti saat kita bertemu dengan anak di surga. Terus istiqomah dalam kebaikan. Oke, bersedih agar kita tambah bersedih agar kita itu menyadari agungnya karunia Allah. Sedih itu boleh. Sedih akan musibah bukan dilarang. Akan tapi agar kita meningkatkan kesabaran. Bersedih, menangis, boleh, menangislah. Tapi Anda harus tahu bahwasanya anak Anda sudah nikmat, lebih indah, lebih lembut, lebih nyaman daripada pelukan ibundanya. Karena sudah dimuliakan oleh Allah di alam barzah, insyaallah ya. Insyaallah nanti Allah akan beri kenikmatan yang luar biasa setelah ini. Berapa bulan yang lalu? 2 bulan insyaallah. Sudah indah. Jangan khawatir, yakin anak kecil tidak akan diseksa oleh Allah. Anak kecil di surga. Anak kecil dimuliakan. Dan orang tuanya akan dimuliakan bersama anak itu. Masya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya Yahya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan bisa memberikan kebaikan bagi seluruh jamaah yang mendengarkan ceramahnya insyaallah. Buya, yang saya ingin bertanya, alhamdulillah saya sedang memiliki anak 3 orang. Yang paling besar itu 9 tahun, hampir 9 tahun. Itu dari awal kita sudah sampaikan bahwasanya sekolahnya di SD IT gitu, Islam Terpadu. Dan nantinya suatu saat akan kita arahkan ke pesantren gitu Bu ya. Cuma seiring perjalanan waktu, dia kan bercerita tuh Bu ya, sharing dengan kawan-kawannya. Dia nggak mau masuk pesantren. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 nggak mau. Tapi sekarang udah kelas 3, kelas 4 sudah ada ketertarikan gitu Bu ya, untuk masuk pesantren. Yang ingin saya tanyakan Bu ya, bagaimana untuk meyakinkan anak ini dia bisa keinginannya itu mantap Bu ya, untuk masukkan ke pesantren nanti di usia SMP-nya. Dan saya juga pernah mendengar anak kalau dimasukkan di pesantren di usia SMP itu terlalu dini. Bagaimana pendapat Buya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan lebih menukik lagi dengan begini. Umur berapa anak saya masuk pondok pesantren? Jawabannya adalah tergantung rumahmu. Rumah sehat atau tidak sehat. Kalau rumahmu tidak sehat, bayi pun boleh dimasukkan pondok. Rumah sehat itu ada tontonan di rumahnya apa, kebiasaan ibunya ngapain, ya kan? Itu perlu dipertimbangkan. Kalau di rumah istri yang solehah bisa merawat anak, tunda sampai minimal 12 tahun. Tapi kalau ibunya juga sibuk, tidak cegaru-garuan, sebisa mungkin dimotivasi agar dirawat oleh orang, dibondokkan. Jadi gantung rumah kita sehat atau tidak. Apalagi rumahnya mohon tidak sehat, ditinggal bapak ibunya, akhirnya dikasihkan mohon pembantunya capek, dikasih video asal saja, lihat tidak sadar anaknya rusak. Ini yang banyak ibu-ibu. Pembantunya pengen bekerja supaya tidak ganggu sama dedeknya tadi. Dikasih laptop, dikasih apa saja, bebas, tidak tahu kemana-mana, rusak.
Nah kalau rumahnya tidak sehat begitu, bayi pun dipondokin kalau begitu. Adapun idealnya adalah usia 12 ke atas memang. Kenapa? Pertama, kematian sudah mulai ada. Yang kedua, usia rentan. Saat itu usia mulai masa puber. Jadi syahwat mulai bergolak. Akal nalar yang belum terlalu ada, itu gampang dirusak di luar itu. Jadi syahwat kalau ada kecenderungan dengan lawan jenis. Kalau dulu, zaman-zaman anda ini yang seumur begini, kalau ada keteraturan hanya lihat saja, ketawa, senyum-senyum, gitu aja kan. Lihat rumahnya senang. Itu saja. Hari ini bisa handphonean, bisa kirim gambar anak kecil. Beda hari ini. Bisa ngajari suruh lepas baju di foto. Ini kan cerita anak-anak kecil di kasusnya. Dia nalarnya belum sempurna sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak baik. Harus waspada. Usia 12 adalah ideal di hari ini. Karena usia masa puber. Kemudian usia 12 sampai 13 ini biasanya dengan satu pendidikan yang jelasnya jeliburkan, mengalihkan. Supaya bisa biasa menghafal Quran dan sebagainya, itu usia tepat. Sehingga mulai masa puber dia digenjot dengan kesibukan-kesibukan yang rutin seperti itu. Jadi usia 12 sudah sangat tepat hari ini. Kalau sebelum itu kadang-kadang yang nangis ibunya. Yang nangis ibunya terlalu kecil ya, jangan. Tapi dimotivasi. Kalau ternyata umur 5 tahun minta, ya kita punya anak umur kelas 5 SD. Tiba-tiba coba pengen mondok, kita tidak kuat, ya sudah. Yang sedih orang tuanya. Ya sudah, karena dia punya keinginan, tidak kita larang. Karena di tempat juga tinggal ada pondok yang merawat anak kecil, kan lebih terhormat, lebih aman. Lihat, kalau ada pondok nggak merawat anak kecil, jangan masuk ke situ. Yang merawat anak seumur itu. Jadi buat anak kita kecil akan dirawat. Ada sebagian orang tua, apa di rumah saja biar saya temani. Ibu kapan temani? Ibu sibuk kerja. Habis kerja sibuk handphonean. Mau ngerawat anak bagaimana? Nemeni ngaji mana? Nemeni ngaji main handphone sampai lupa anak. Ayo. Hari ini rumah banyak tidak sehat. Itu insyaallah. Motivasi. Dan anak kalau mondok jangan dipaksa. Akan tapi rindukan mereka. Termasuk itu. Diajari bersedekah. Anda kalau sayang kirim uang ke sana. Sayang kau yang kirim beras ke sana. Kau kirim terus disambungkan hatinya. Tiba-tiba dia akan minta ke pondok. Itu saja. InsyaAllah. Satu lagi biar adil. Yang mana coba pilih. Saya tidak boleh. Siapa saja yang memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala sayyidina Muhammad. Apaan Buya? Saya ingin bertanya, ini mungkin pertanyaan dari teman saya mewakilkan. Jadi ceritanya seperti ini Buya. Teman saya ini baru mengetahui bahwa dirinya itu anak angkat. Tidak? Baru? Baru mengetahui dirinya itu adalah anak angkat. Dirinya anak angkat? Iya. Orang tua angkatnya selama ini menyembunyikan kebenaran dari anak angkatnya. Orang tuanya angkat tersebut menyayangi sang anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Saking menutup rapat kebenaran, ketika anak angkat tersebut menikah, yang menjadi walinya adalah ayah angkat tersebut. Bahkan memakai bin nama ayah angkat tersebut. Anak angkat tersebut baru mengetahui dirinya sebagai anak angkat ketika kedua orang tua angkat tersebut sudah meninggal. Dan dia mengetahui bahwa dirinya anak angkat itu dari keluarga angkat famili tersebut. Pertanyaannya Buya, bagaimana hukumnya orang tua angkat menyembunyikan kebenaran tersebut, sedang selama hidupnya anak angkat tersebut diperlakukan baik? Kemudian, bagaimana hukum ketika sang anak angkat sudah mengetahui kebenarannya? Dan seperti diketahui kalau misalnya walinya itu adalah, dia tidak mengetahui kan Buya, ayah angkatnya itu adalah wali nikahnya. Jadi saat ini sang anak angkat tersebut sudah memiliki anak. Itu bagaimana keadaan keturunannya Buya? Terima kasih. Baik, ya. sederhana. Wahai anak angkat, dimanapun kalian berada, memang dalam Islam nggak ada adopsi merubah nasab. Mengangkat anak dengan merubah nasab itu tidak boleh, haram. Merubah nasab itu haram. Tapi kalau hanya sekedar merawat, nafsanya tetap tidak haram. Tapi biarpun ini haram, wahai anak angkat, jangan sampai anak angkat menjadi emosi marah
kepada bapak angkatnya, mestinya bersyukur itu bukan bapaknya tapi rawat dia kok. Jangan jadi anak bodoh. Bukan bapaknya, bukan yang melahirkan, tapi merawat seperti anaknya sendiri. Kenapa kok malah marah? Dia menyembunyikan karena apa? Belum tega mungkin permasalahan orang tuanya bermacam-macam. Jangan suudon dengan anak ayah angkat. Wah ini, saya menduga dia marah teman Anda itu dengan ayah angkatnya. Dia salah, busuk dia. Oh dirawat dari kecil mestinya terima kasih, dimuliakan. Adapun masalah urusan nasab, mungkin orang anak ayah angkatnya nggak ngerti kalau itu haram. Balas ngerti, berbakti itu penting. Ngerti budi itu penting. Adapun nanti tinggal jelaskan kalau ternyata sampai ayah ibunya meninggal dunia, ya tinggal ya dicari saja keluarganya. Lalu kenapa ayah angkat tidak memberitahu? Bukan niat jahat, kalau niat jahat sudah dibunuh dari kemarin. Makanya dari pertanyaannya saya menangkap dia lagi marah dia. Sampaikan, jangan busuk hatinya. Betul kan? Jangan busuk hatinya. Oh bukan bapaknya, bukan apa-apanya mau ngerawat, kan istimewa dia. Lah kalau bapaknya sedih kan biasa. Tinggal terima kasih. Lalu dirawat anak ayah angkatmu semaksimal mungkin. Cuman nanti harus pikirkan kemahraman karena itu bukan ayahmu. Kalau dia perempuan, dijaga jarak. Yang sebagainya kemudian. Adapun masalah pernikahan itu mudah diselesaikan. Kalaupun dalam pertanyaan tidak ngerti, tinggal diperbaharui. Tapi yang kemarin sah, paling tidak masuk nikah subhat karena tidak ngerti barangkali. Dia nggak ngerti waktu dinikahkan. Mungkin wali Pak Lebih, Pak nama KUA pun nggak ngerti kalau itu bukan anaknya. Mungkin seorang bapak juga nggak ngerti kalau itu sebenarnya nggak boleh. Masa akan diharamkan semacam ini? Wong bukan niat memalsukan nasab kok. Tinggal nanti kalau sudah tahu nasab aslinya dikembalikan. Nanti aktanya dirubah bapaknya ini. Tidak perlu marah, sampaikan dia. Harus lapang hati. Kalau dia marah jadi perempuan rendah dia. Nggak bisa dimuliakan orang. Wong sudah dirawat dari kecil. Masa Anda ngerti bakti? Hati-hati ini. Kadang-kadang salah menilai. Tinggal mungkin orang itu tidak ngerti. Kita nggak tahu di kampung tidak mengerti. Dipikir kalau sudah diganti akte langsung jadi binnya, mewarisi. Tinggal nanti dikembalikan. Adapun salah pernikahannya ya, karena atas dasar tidak mengerti. Kalau memang betul-betul nanti adalah, kan nanti bisa saja diikut ke madhab yang lain, perwalian tidak terlalu penting, sehingga madhab Hanafi menjadi sah, anaknya tetap sambung nasab. Jika ingin hati-hati, tinggal diperbaharui saja tanpa marah, tanpa dendam. Itu saya menangkap dari pertanyaan, saya menangkap dia lagi marah. Kok begini loh. Sudah dirawat dari kecil gak terima kasih. Bahaya itu perempuan gak suka terima kasih nanti. Siapa suaminya gak terima kasih nanti. Tinggal kesalahan ayah angkatnya dibenahi dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan kelembutan seperti itu ya. Salam takdim kepada wanita soleh. Mungkin dia bukan betul, dipengaruhi sama orang lain. Sehingga menjadi dia setengah marah seperti itu. Tidak boleh marah. Mestinya berterima kasih. Bukan diculik kok. Kan boleh sama ayahnya juga mungkin diserahkan juga. Sama ibunya juga diserahkan baik-baik. Atau mungkin waktu ayah ibunya masih fakir, gak bisa kasih makan, diserahkan bisa. Tapi kenapa marah? Banyak kita menemukan anak angkat tiba-tiba durhaka sama ayah angkatnya. Memang secara nasab harus dirubah kembali. Tapi marah gak boleh. Musuhan gak boleh. Harus ada terima kasih. Kami lanjutkan. Kemudian kami ajak. Ibadah itu macam-macam. Ibadah umroh. Selesai nama ibadah qasirah. Selesai umrah, selesai. Haji selesai. Puasa selesai. Bagi-bagi duit, fakir miskin, selesai setelah itu kisahnya. Tapi ada satu ibadah yang dahsyat, panjang kisahnya. Dan itu dicintai oleh Nabi. Suatu ketika Nabi keluar dari rumah. Masuk masjid begini. Ada melihat dua kelompok. Yang satu berzikir, yang satu belajar. Nabi mengatakan, ini baik, yang berzikir baik, yang belajar ini juga baik. Dua-duanya baik, tapi aku lebih cinta yang belajar ini. Kenapa? Tempat untuk belajar itu yang akan memindah ilmu Nabi sampai hari kiamat. Maka kalau ingin bersedekah yang paling bagus di hari ini, seperti yang bisa lakukan, menciptakan lembaga pendidikan. Masjid bagus, tapi siapa yang ngisi masjid di kemudian hari? Kenapa? Kemudian sebanyak orang belajar di dalamnya akan menjadi pahala mengalir. Kalau umrah kan selesai. Haji selesai. Dan perlu kita haji dan umrah kerinduan kita pada Mekah. Akan tapi di saat kita membuat lembaga itu yang dicintai Nabi SAW, yang akan menjaga ilmu Nabi sampai akhir zaman.
Makanya itu adalah makomnya para ulama. Biarpun Anda bukan seorang alim, tapi Anda ikut proyeknya orang alim, Anda bersama para ulama. Kan disebutkan yang terangkat derajatnya ulama. Orang kaya gimana? Orang yang punya jabatan yang bisa nah, dia bisa tengkreng di atasnya. Karena yang menjadikan alim dia. Yang menjadikan alim dia. Maka dia juga terangkat. Sehingga ini adalah yang dicintai Nabi SAW. Maka kami seru, ayo. Jangan ragu. Ini yang paling dahsyat. Ada orang latah berbuat baik. Ini tidak terencanakan. Kocek Anda sangat terbatas. Kocek Anda sangat terbatas. Maka pergunakan sesuatu yang tidak terbatas pahalanya. Yang besar pahalanya. Dan kebetulan hari ini kita sangat perlu pendidikan-pendidikan yang bisa melengkapi kebutuhan mereka. Pendidikan formal di pondok pesantren yang mencetak anak pandai berbahasa Inggris, jago ilmu-ilmu dunia, ilmu umum, hebat, nanti masuk kampus mereka jadi orang-orang hebat. Kita perlu sekolah-sekolah semacam ini. Perlu dana. Semoga Anda dilapangkan rezekinya. Itulah dana yang bakal abadi. Itu adalah rezeki yang terus mengalir. Anda di liang lahat, pahala terus mengalir. Dan ini yang kami serukan, alhamdulillah. Di beberapa kota kami serukan. Setiap seruan kami, Allah yang Maha Kasih, diperdengarkan ke hati-hati hamba terkasihnya. Dari Blitar kita sudah ada SMP SMA. Di Tulungagung juga ada. Sampai nanti di Batam kita sudah ada. Kemudian di Tangerang, kemudian di daerah Cianjur ada beberapa malahan tempat. Di Cirebon ada beberapa. Kuningan juga ada. Bogor, Bandung juga ada. Bogor juga ada. SMP, SMA. Dan di Pekanbaru sudah mulai ada. Ini pengumumannya. Pekanbaru pendaftarannya insya Allah sudah dimulai. Ini tahun kedua di Pekanbaru. Pekanbaru. Mana pesantrennya, pendaftarannya? Tapi putra saja. Di Pekanbaru pondok putra. Adapun pondok putrinya masih kita bangun di Bukit Pasir. Pondok putrinya. Semoga tahun depan sudah bisa nerima. Insya Allah kita sempurnakan dengan fasilitas dan pendidikan yang memadai dan cukup insya Allah. Untuk di SMP IKU yang di Pekanbaru, pendaftarannya adalah mulai pendaftaran gelombang pertama tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober atau 25 Muharram sampai 28 Rabiul Akhir. Informasi 0813 722 83311 atau 0821 7037 0465. Tempatnya di Tungku Maharatu, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. Kemudian di sini ada di Bengkalis ini ada pesantren juga, cuma ini pendidikan tafakuh, hafal Quran, mencetak ulama program itu, bukan program formal yang itu. Ada sendiri di Bengkalis ini, di Duri. Kemudian kami berharap ada hamba-hamba terkasih Allah yang dilapangkan rezekinya, ditakdirkan Allah untuk menjadi orang kaya di dunia dan kaya di akhirat dengan program kemuliaan ini. Hari ini yang dibutuhkan ini. Siapa yang mengisi masjid? Ada orang bangun masjid, bagus. Tapi kalau tidak ada yang menggerakkan dengan ilmu, tidak akan ramai masjid. Siapa yang akan menjadikan orang di pasar jujur dengan ilmu? Siapa akan mencetak pejabat yang jujur dengan ilmu? Maka pesantren ini kami serukan di mana-mana. Alhamdulillah banyak yang menyambut. Semoga segera di Dumai nanti segera terwujud sekolah yang besar, yang hebat. Untuk anak-anak Anda, cucu-cucu Anda barangkali. Anda tidak usah bingung nyekolahkan anak. Sudah dididik dengan benar dan baik, tinggal terima jadi anak Anda anak yang soleh-solehah. Baik. Kemudian sekaligus kami umumkan ada infak operasional pesantren Al-Bahjah Muarab Basung. Kita bagi Anda ingin berpartisipasi tadi, ingin bergabung, ingin menjadikan mereka anak-anak Anda, langsung saja ke Bank Syariah nomor rekening 751, Bank Syariah Indonesia 751 4444158 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bengkalis. Kemudian ada lagi di Pekanbaru pembebasan tanah dan pembangunan gedung baru lagi. Kami menyuruh hamba terkasih Allah untuk bisa bergabung. Terserah Anda mau pilih di mana. Baik buat gedung megah di mana? Insya Allah kita dengan Pak Wali dan yang lain-lainnya. Dan sudah tahu kalau program, biarpun saya dengan Pak Wali Kota, Al-Bahjah tidak ngambil dana dari pemerintah. Pak Wali sudah tahu. Tidak akan diambilkan dari dana pemerintah. Pembangunan pesantren Al-Bahjah tidak ada dana dari pemerintah. Kalau ada pejabat dari koceknya sendiri. Bukan juga dari dana zakat. Zakat untuk orang fakir dan miskin. Tapi dana bersih. Ayo yang mau bergabung. Tidak ada dana pemerintah. SMP, SMA tidak terima dana bos juga. Karena apa? Mereka sudah dibayar oleh orang tuanya.
Nggak perlu dana bos. Kenapa kita tidak mengambil bantuan dari pemerintah? Bahasa kami sederhana. Kalau kita tidak bisa membantu pemerintah, paling tidak usah ngambil deh. Kita santri ribuan, kalau dihitung dana bosnya miliaran, pusing, stres. Godaan setan, tidak ada. Karena apa? Kami rindu dari kocek Anda. Biar Anda punya andil di sini. Itu yang kami rindukan. Semua, Anda tidak punya duit hari ini, besok kaya raya. Amin. Itu yang kami rindu, makanya nggak ada dana pemerintah. Pak Wali kenal. Sehingga kami dekat karena beliau mengerti bahasanya memang tidak diambilkan dana. Makanya beliau nggak usah mencarikan dana kelok-kelok kemana, nggak ada. Tapi beliau adalah dari koceknya sendiri, kocek sahabat-sahabat beliau untuk bisa membangun pondok pesantren dan sudah direncanakan besok pagi insya Allah kita akan lihat lokasi. Besok pagi insya Allah. Bismillah. Cukup insya Allah. Ada lagi Maulid Akbar di Cirebon di pusat Al-Bahjah. Maulid Akbar sekaligus silaturahmi nasional. Tanggal 5 Rabiul Awal atau 8 September. Banyak dari Pekanbaru, dari Bengkalis Anda kalau pengen tahu lumayan. Ayo besok berbondong-bondong bersama-sama ke Cirebon insya Allah. Naik kereta, ada kereta. Naik bis, naik pesawat, baik insya Allah. Sampai sini insya Allah kami turunkan doa. Ada insya Allah nanti ada majelis ini. Kami kita membawa salah satu anak kami, anak Ustadz yang bakal mengisi atau bersama-sama menghantarkan putra-putri Anda majelis-majelis dari Pekanbaru hingga Bengkalis nanti rutinan keliling. Dia adalah cukup lama belajar agamanya. Insya Allah belajar agamanya sudah cukup dan biarpun terus harus tetap belajar. Ini agar kami perkenalkan. Insya Allah setelah itu ada rutinan di sini, rutinan di Palamana, rutinan di Sumatera ini. Ustadz Sulaiman coba menyampaikan beberapa menit saja agar perkenalan saja.